Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan 7 jurnal internasional terindeks Scopus yang telah saya analisis. Baik, langsung saja ke jurnal yang pertama. Jurnal pertama ini berjudul The Effectiveness of Physics Mobile Learning with Hombo Batu Team to Improve the Ability of Diagram Representation and Critical Thinking of Senior High School Student. Penulisnya yaitu M. Reza Dwi Saputra dan Heru Kuswanto. Dua-duanya berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta. Jurnal ini diterbitkan oleh International Journal of Interaction pada bulan April 2019 dengan jumlah halaman sebanyak 20 halaman. Kemudian ada juga bukti Scopusnya. Ini rata-rata Q3. Kemudian metode dan desain. Jadi penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan pretest posttest control group design. Partisipannya itu diambil dari siswa kelas 10 SMA Negeri 6 Yogyakarta. Yang pertama, sampelnya itu kelas 10 MIPA 7 berjumlah 22 siswa dijadikan sebagai kelas eksperimen. Dan yang kedua, kelas 10 MIPA 4 dengan jumlah siswa 32 siswa dijadikan sebagai kelas kontrol. Jadi, dalam penelitian ini, kelas eksperimen itu diberikan treatment berupa aplikasi yang dikembangkan. Dan kelas kontrol itu diberikan treatment seperti biasa pembelajaran di sekolah, yaitu PowerPoint. Treatment yang diberikan itu dilakukan sebanyak 3 kali di dalam kelas dengan subjek bahasan berupa hukum Newton. Kemudian instrumen penelitian yang digunakannya ini diberikan sebagai pretest dan posttest. Dan soalnya itu didasarkan terhadap indikator kemampuan representasi diagram dan berpikir kritis. Kemudian ada teknik pengolahan datanya. Jadi pengolahan datanya itu yang pertama, untuk memvalidasi media yang dikembangkan itu menggunakan instrumen validasi oleh para ahli. Kemudian untuk tes empirisnya itu skor siswa yang diperoleh yang dianalisis dengan perangkat lunak Quest. Tes statistik yang digunakannya yaitu MANOVA dengan menggunakan Hotelling Trace dengan signifikansi 5% dan juga ditambah dengan analisis effect size. Kemudian hasil yang diperolehnya itu saya ambil salah satunya yaitu uji MANOVA, didapatkan signifikasi Hotelling Trace-nya itu 0,000 kurang dari tingkat signifikasi yang digunakan 0,05 sehingga H0 ditolak. Maka kesimpulannya penggunaan media Hombo Batu ini berpengaruh terhadap berpikir kritis siswa. Nah, kemudian ada kelebihan dari jurnal ini, yaitu jurnal ini menarik karena berbasis budaya Hombo Batu. Kemudian peneliti juga menampilkan contoh gambaran medianya sehingga kita bisa tahu medianya itu seperti apa. Lanjut ke jurnal yang kedua. Jurnal kedua ini berjudul Effect of Problem-Based Learning on Improvement Physics Achievement and Critical Thinking of Senior High School Student. Penulisnya itu Mundilarto, berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, ini penulisan afiliasinya masih perlu diperbaiki karena nama universitas tidak perlu ditranslatekan. Kemudian jurnal yang menerbitkannya itu adalah Journal of Baltic Science Education pada tahun 2017 dengan banyak halaman sebanyak 19 halaman. Kemudian ada bukti Scopusnya, ini rata-rata kuartil 3. Nah, ini metode dan desainnya. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan desain penelitian kuasi eksperimental.
Jadi partisipannya itu diambil dari kelas 10 semester 2 yang berjumlah 224 siswa. Populasinya itu 224 siswa, diambil dua kelas, yaitu kelas 10-7 dan 10-4. Kelas 10-4 ini sebagai kelas eksperimen terdiri dari 32 siswa, dan kelas 10-7 sebagai kelas kontrol terdiri dari 32 siswa. Penelitian ini dilakukan di kelas dengan mengambil subjek pembahasan yaitu listrik dinamis. Kemudian ini instrumen yang digunakannya dapat kita lihat bahwa untuk mendapatkan data learning achievement-nya itu menggunakan 30 soal pilihan ganda, dan untuk critical thinking-nya itu menggunakan 4 soal esai. Dua-duanya itu diberikan sebagai pretest dan posttest. Kemudian ada juga untuk melihat proses pembelajarannya itu dengan observasi kepada guru. Kemudian ada teknik pengolahan datanya. Jadi teknik pengolahan datanya itu menggunakan NGEN dan analisis hipotesis. Nah, uji hipotesisnya ini menggunakan uji MANOVA. Dan hasil yang didapatkannya itu sangat banyak sekali data yang ditampilkannya, mulai dari derajat prestasi belajar di kelas, dipisah antara eksperimen dan kontrol. Kemudian ada diagram rata-rata soal yang terjawab benarnya itu berapa. Kemudian ada derajat berpikir kritis dari kelas eksperimen dan kontrol. Kemudian ada juga diagram rata-rata soal yang terjawab benarnya dari kelas eksperimen dan kontrol. Kemudian ditampilkan juga hasil dari uji normalitas dan homogenitasnya. Kemudian ada juga hasil uji MANOVA-nya dan hasil multivariate test. Nah, maka dari itu, kelebihan dari jurnal ini menurut saya yaitu data yang ditampilkannya itu sangat terperinci. Kemudian jurnal yang ketiga ini berjudul Temperature and Heat Learning Through SSCS Model with Scaffolding Impact on Student Critical Thinking Ability. Penulisnya itu Anatomy Saregar dan kawan-kawan. Berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan juga ada dari Universitas Negeri Semarang. Nah, jurnal ini diterbitkan oleh Journal for the Education of Gift Young pada bulan September 2018 dengan jumlah halaman sebanyak 14 halaman. Ini ada bukti Scopusnya Q4 pada tahun 2018, dan metode penelitiannya itu, jadi penelitian ini dilakukan di SMK Al-Huda Jati Agung Lampung menggunakan kuasi eksperimen dengan desain kelompok kontrol non-equivalent, atau kelompok kontrolnya itu tidak dipilih secara acak. Kemudian sampelnya itu terdiri dari 34 siswa sebagai kelas eksperimen dan 24 siswa sebagai kelas kontrol. Dalam penelitian ini, kelas eksperimennya itu menggunakan SSCS model with scaffolding, dan kelas kontrolnya itu menggunakan inquiry learning. Nah, kemudian instrumen yang digunakannya itu berupa observasi, wawancara, dan tes tertulis tentang suhu dan kalor. Untuk pengolahan datanya, jadi pengolahan datanya itu menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Kemudian uji statistiknya itu menggunakan t-test yang berbantuan dengan SPSS 18. Untuk hasilnya
Ini saya ambil contoh data yang ditampilkan dalam jurnal. Ada data mengenai persentase manajemen pembelajarannya. Kemudian ada data normalitas, hasil normalitas tesnya, dan ada homogenitas tesnya. Kemudian ada juga hasil t-test. Nah, untuk kekurangan dari jurnal ini yaitu analisis datanya itu masih hanya menggunakan uji T saja. Ini terlalu umum digunakan. Kemudian jurnal yang keempat, ini berjudul Implementing Multiple Representation Based Worksheet to Develop Critical Thinking Skill. Penulisnya itu Abdurrahman, Kris, Ayu, dan Trijalmo, berasal dari Universitas Lampung dan STKIP Muhammadiyah Pringsewu. Jurnal ini diterbitkan oleh Journal of Turkish Science Education pada bulan Maret tahun 2019 dengan jumlah halaman sebanyak 18 halaman. Kemudian ada bukti Scopusnya. Ini rata-rata Q3. Kemudian ada metode dan desainnya. Jadi penelitian ini menggunakan metode penelitian kuasi eksperimental dengan grup desain kontrol non-equivalent. Populasinya itu terdiri dari kelas 7 SMP 7 Kota Bumi, Lampung. Sampel yang diambilnya itu berupa 2 kelas dari 6 kelas yang ada di sekolah tersebut, di mana tiap kelasnya itu terdiri dari 37 orang. Teknik sampling yang digunakannya itu berupa cluster random sampling. Kemudian instrumen yang digunakannya itu berupa 20 item instrumen berpikir kritis yang dikembangkan menurut indikator kemampuan berpikir kritis. Nah, namun dari hasil validasinya itu hanya terdapat 17 item soal yang memenuhi kriteria. Kemudian ini ada teknik pengolahan datanya. Yang pertama yaitu untuk memvalidasi instrumennya itu menggunakan instrumen validasi dari para ahli. Kemudian untuk hasil pretest dan posttestnya itu diolah menggunakan SPSS 17, di mana data yang dianalisisnya itu menggunakan Kolmogorov-Smirnov, Levin test, N-gain, dan t-test. Hasil yang diperolehnya itu, ini saya ambil contohnya saja, tidak semuanya, yaitu berupa hasil kelas eksperimen dan kontrol. Dilihat dari pretestnya, posttestnya, kemudian N-gain-nya, dan t-testnya. Signifikansinya itu 0,015. Kemudian yang di bawah itu ada diagram N-gain dari setiap indikator critical thinking skill-nya. Tiap indikatornya jadi ditampilkan hasilnya, bisa terlihat. Kemudian kelebihan dari jurnal ini yaitu yang tadi ya berbeda dari jurnal-jurnal sebelumnya. Pada jurnal ini itu terdapat N-gain value dari setiap indikator berpikir kritisnya, sehingga kita bisa tahu setiap rincian tiap indikatornya. Kemudian yang kedua, pada jurnal ini juga menampilkan contoh instrumen yang digunakannya dan juga jawaban siswanya. Kemudian jurnal yang kelima, ini berjudul Enhancing Critical Thinking Skills and Writing Skills
to the variation in non-traditional writing tasks. Penulisnya itu Bapak Parlindungan Sinaga dan juga Ibu Seli Ferani dari Universitas Pendidikan Indonesia. Jurnal ini diterbitkan oleh International Journal of Instruction pada bulan April tahun 2017 dengan jumlah halaman sebanyak 16 halaman. Kemudian ada bukti Scopusnya, ini rata-rata Q3. Kemudian metode dan desain. Jadi penelitian ini menggunakan lagi-lagi metode kuasi eksperimen dengan pretest, posttest, control group design. Nah, jadi partisipannya itu berasal dari mahasiswa yang terdaftar pada program Fisika Modern untuk tahun akademik 2015-2016 di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Kemudian sampelnya itu dibagi ke dalam 2 kelas. Yang pertama itu dijadikan sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen, mahasiswa ditugaskan untuk menulis persiapan materi dari subjek yang akan dipraktikumkan. Sementara kelas kontrol itu ditugaskan juga untuk menulis, tapi menulisnya itu menulis makalah terhadap konsep yang akan dipraktikumkan dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Instrumen yang digunakannya itu berupa tes penguasaan konsep, tes keterampilan berpikir kritis, dan rubrik penilaian menulis. Jadi tugas menulisnya juga dinilai. Kemudian instrumen pada tes penguasaan konsepnya itu terdiri dari 20 pertanyaan mengenai gelombang partikel cahaya, dan untuk keterampilan berpikir kritisnya itu terdiri dari 10 pilihan ganda yang diadaptasi dari Ennis. Nah, kemudian untuk pengolahan datanya menggunakan NGen ditambah dengan effect size. Hasil yang didapatkannya yaitu rata-rata dari NGen, kelas kontrol, dan eksperimen. Di sini dapat terlihat bahwa kelas eksperimen itu NG-nya lebih besar daripada kelas kontrol. Nah, kemudian effect size-nya itu F Cohen-nya sebesar 3,27 dengan tingkat signifikansinya 0,05, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara variabel kualitas menulis dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Kemudian ada kelebihan dari jurnal ini, yaitu tidak hanya menggunakan NGen saja, tetapi ditambah juga dengan effect size-nya, sehingga kita bisa melihat seberapa besar pengaruh kualitas menulis mahasiswanya terhadap keterampilan berpikir kritisnya. Namun di dalam jurnal ini belum ditampilkan instrumen penelitiannya seperti apa. Baik, lanjut ke jurnal yang ke-7. Jurnal ke-6, mohon maaf. Jurnal ke-6 ini berjudul Problem Based Learning Approach with Supported Interactive Multimedia in Physics Course. Its Effect on Critical Thinking Disposition. Penulisnya itu Gunawan dan kawan-kawan. Berasal dari Universitas Mataram. Jurnal ini diterbitkan oleh Journal for the Education of Kids Young pada bulan Desember 2019 berjumlah 15 halaman. Kemudian ada bukti Scopusnya pada tahun 2018 Q4. Metode dan desain. Jadi penelitian ini
adalah jenis Research and Development (R&D) atau bisa kita sebut DBR, berdasarkan langkah-langkah yang diusulkan oleh GAL, terdiri dari studi pendahuluan, pengembangan, dan pengujian lapangan. Subjek penelitiannya itu diambil dari siswa SMA di Kota Mataram yang berjumlah 65 siswa yang dibagi menjadi dua, yaitu kelas eksperimen terdiri dari 30 siswa dan kelas kontrolnya terdiri dari 35 siswa. Di kelas eksperimen itu diterapkan pembelajaran interaktif multimedia, sedangkan di kelas kontrolnya itu hanya pembelajaran biasa saja. Instrumen yang digunakannya itu berupa tes keterampilan berpikir kritis untuk mengukur efektivitas produknya, kemudian kuesioner dan observasi dari ahli, serta wawancara pada siswa untuk memvalidasi interaktif multimedia ini. Kemudian ada teknik pengolahan datanya, terdiri dari dua, yaitu untuk memvalidasi multimedianya itu menggunakan skor dari para ahli dengan cara dirata-ratakan. Kemudian untuk efektivitas multimedianya itu dari skor siswa dihitung N-gain dan uji T. Hasil yang didapatkannya itu, ini validasi multimedianya, dapat kita lihat bahwa rata-rata dari tiap expert itu mendapatkan kategori very good, sehingga rata-ratanya very good dengan skor 75,95. Kemudian efektivitas multimedianya ini kita dapat lihat dari independent sample testnya dengan nilai P-nya itu 0,027. Dan kelebihan dari jurnal ini yaitu peneliti melampirkan contoh dari interaktif multimedianya, sehingga kita bisa tahu seperti apa multimedia tersebut. Baik, ini jurnal yang terakhir, jurnal ke-7, berjudul Toolboxes and Handing Student a Hammer: The Effect of Cueing and Interaction on Getting Student to Think Critically. Ini penulisnya Angie Holmes. Berasal dari Department of Physics, Cornell University, New York, dan Dennis Kumar, NDA, ini berasal dari University of British Columbia. Kemudian jurnal yang menerbitkannya itu Physical Review Physics Education Research pada bulan April 2017 yang berjumlah 13 halaman. Ini ada bukti Scopusnya. Kemudian metode dan desainnya. Jadi pada penelitian ini, peneliti tidak memberi merek tertentu pada metode apa yang diambil. Namun pada intinya, peneliti membandingkan perilaku siswa pada kegiatan eksperimen di laboratorium yang sama, namun siswanya itu diberikan kebebasan menggunakan berbagai sumber dan juga berbagai cara untuk mengerjakan tes yang diberikan dalam kegiatan tersebut. Pesertanya itu berasal dari mahasiswa yang terdaftar dalam An Introductory Physics Lab Course di University of British Columbia, di mana universitas ini merupakan universitas intensif peneliti terbesar di Kanada selama 3 tahun berturut-turut. Jadi peserta penelitiannya ini dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok kontrol,
kedua yaitu kelompok Skillabs 1 dan yang ketiga yaitu kelompok Skillabs 2. Di mana kelompok kontrolnya ini memiliki jumlah yang besar sebanyak 136 orang, kelompok Skillabs 1 sebanyak 145 orang, dan Skillabs 2 itu 102 orang. Kemudian kita juga dapat lihat perbedaannya. Yang pertama itu dapat dilihat dari instruksi sebelumnya atau prior instruction-nya itu di grup kontrol itu tidak terdapat. Namun di Skillabs 1 dan Skillabs 2 itu ada. Nah, kemudian dari weight average activity-nya itu pada kelompok kontrol dan Skillabs 1 itu ada, tetapi pada Skillabs 2 itu tidak ada. Kemudian ini hasil yang didapatkannya. Jadi pada penelitian ini data hanya diolah berdasarkan persentase siswa dalam keakuratan mengukur hukum Snell dan total internal reflection. Dilihat kemampuan awalnya dan kemampuan akhirnya, kemudian dipresentasikan. Nah, dari hasil ini dapat kita lihat bahwa kemampuan inisial awalnya itu semuanya rata-rata di bawah 50%. Nah, pada kemampuan akhirnya itu meningkat di atas 70% pada hukum Snell. Sementara pada total internal reflection-nya itu lebih rendah. Ini hanya masih di bawah 50%. Kemudian kelebihan dari jurnal ini yaitu yang pertama dari bahasanya. Mungkin karena penulisnya itu berasal dari luar sehingga bahasa Inggrisnya itu bagi saya susah dipahami, tapi menurut saya itu merupakan suatu kelebihan juga. Kemudian pada jurnal ini dilampirkan juga appendix-nya gitu. Kemudian ini ada sintesis jurnal dari ketujuh jurnal tersebut. Jadi dari jurnal 1 sampai jurnal 7 itu semuanya membahas mengenai critical thinking, namun dipadukan dengan variabel yang berbeda-beda. Misal di jurnal yang pertama itu critical thinking dipadukan dengan aplikasi physics mobile learning dengan tema Homba Batu. Kemudian pada jurnal yang kedua itu critical thinking dipadukan dengan problem based learning. Kemudian pada jurnal yang ketiga itu SSCS model with scaffolding. Kemudian di jurnal yang keempat ini multiple representation based worksheet untuk melihat kemampuan critical thinking siswa. Kemudian pada jurnal yang kelima itu menggunakan non-traditional writing test untuk melihat kemampuan berpikir kritis juga. Kemudian pada jurnal yang keenam itu menggunakan problem based learning approach with supported interactive multimedia. Dan pada jurnal yang ketujuh itu menggunakan Skillabs atau Structured Quantitative Inquiry Labs untuk melihat kemampuan critical thinking mahasiswa. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.